Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati amadati akramati fid darin amin. Faslun babun bab tawliyati, bab tawliyah wal israki, dan mengikut sertakan orang lain, wa murabahati, dan murabahah. Wa fihi muhatah, padanya itu juga ada muhatah. Jadi ada 4 yang dibahas dalam bab ini, 4 macam jenis jual beli: tauliyah, israf, murabahah, muhatah. Definisinya ke depan. Idza ishtara shakhsun syai'an, apabila membeli oleh seseorang akan sesuatu dengan bayaran misli, dengan bayaran barang misli. Kemarin Ustaz sudah beritahukan sesuatu setelah ba adalah saman, harga. Apabila membeli oleh seseorang syai'an akan sesuatu dengan harganya barang misli, yaitu barang yang dijual dengan pakai takaran timbangan. Summa qala ba'da qabdihi, kemudian berkata ia seseorang setelah mengqabadnya sesuatu. Kepada siapa dia berkata? Li alimin bisaman, kepada orang yang tahu dengan harga tersebut, kepada orang yang tahu dengan harga tersebut. Bi'lamil mustari aw ghairihi, kenapa orang itu bisa tahu dengan harga? Dengan diberitahu oleh pembeli, atau ghairihi, cara yang lain. Mungkin dia ikut transaksi, mungkin dia menemani pembeli pada saat itu. Yang pada intinya si orang ini tahu berapa pembeli membeli barang itu. Apa katanya? Maqul qaul, walaituka hadzal aqda, aku tauliyah kepadamu akan ini akan, aku tauliyah kepadamu akan ini akan. Faqabila, maka menerima ia orang tersebut. Kakaulihi, bagaimana ungkapan penerimaan itu? Seperti perkataannya qabiltuhu, saya terima akannya, tauliyah. Atau tawallaituhu, aku tauliyah akannya akan. Niscaya lazimahu mislus saman, wajib akannya orang tersebut oleh semisil saman, jinsan wa qadran wa sifatan, semisil saman dalam hal jenis, kadar, dan sifat. Itu namanya tauliyah.
Saya paham. Wa huwa bai'un fi syartihi, dan dianya artinya akad tauliyah itu hakikatnya jual beli pada syarat-syaratnya jual beli, seperti qudrati ala taslim, mampu untuk menyerahkan sesuatu tersebut, wattaqabudi, saling terima, saling serah terima, beribawi, pada barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi mazhab kita adalah makanan sama mata uang. Itu kemana atapnya? Wa tarattubi ahkamihi, atau kepada fisyartihi, dan dianya akad tauliyah adalah jual beli fi tarattubi ahkamihi, pada rangkaian hukum hakamnya jual beli. Pada rangkaian hukum hakamnya jual beli, minha, di antaranya hukum hakam adalah tajaddudus syuf'ah. Tajaddud, berlaku hukum syuf'ah, hukum gugat. Idza kana al-mabi'u saqsan masyfuhan, apabila adalah mabi' itu bahagian yang bisa disuf'ah. Wa afas syafi'u fi aqdil awali, memaafkan oleh orang yang menggugat pada akad pertama. Lakin, perbedaannya, akan tetapi la yahtaju aqdut tauliyah illa dzikris saman, tidak perlu, tidak memerlukan oleh akad tauliyah kepada penyebutan harga. Titik. Jadi kita datang dengan kawan membeli sebuah barang. Barang itu bebas, apakah barang misli atau mutakawi, tapi harganya, harga pembelian itu barang misli. Misal kita beli pakaian dengan harga 70 kilo beras. Bisa beli pakaian ini dengan harga 70 kilo beras. Setelah beras sudah serahkan 70 kilo, kain sudah kita ambil, kita bilang sama kawan yang nemenin kita belanja tadi, wallaituka hadzal aqda, serahkan ke kamu akad ini. Nah, bahasa kita ya, gantiin saya. Nah, kamu sebagai pembelinya, bukan saya. Maka dia terima. Nah, ketika dia katakan qabil itu, maka dia wajib membayar ke kita 70 kilo beras, jenis beras yang kita berikan kepada penjual, kadarnya, sifatnya, jenisnya harus sama. Nah, antara jual beli tauliyah, pembeli pertama dialihkan kepada kawannya, itu pengalihan itu namanya jual beli. Jadi harus ada juga serah terima. Nah, kalau sekiranya yang dibeli ini adalah kacang padi, kacang hijau, berarti antara beras dan kacang hijau terjadilah ribawi. Maka harus
serah terima dalam majelis. Ketika kita serahkan kacang hijau ini ke dia, dia harus serahkan beras ke kita dalam majelis. Ketika yang dibeli itu adalah kebun, lalu kita pindahkan ke dia, maka kalau kebun itu milik teman kongsi, kalau kebun itu adalah barang kongsi antara penjual pertama dengan kawannya, kalau dia jual ke saya alihkan kepada kawan yang di samping, maka pemilik kebun pertama berhak melakukan gugat ke pengganti pembeli. Nah, kalau yang pertama dimaafin karena dia sudah bebas. Pokoknya semuanya berlaku. Hanya satu perbedaan, yaitu tidak perlu lagi menyebutkan harga, karena dia sudah tahu bahasanya kita beli dengan harga 70 kilo, berarti dia harus mengganti 70 kilo juga. Nah, walau hutta an muwalli. Nah, dalam akad tauliyah ini pelakunya adalah muwalli, muwalla alaih. Muwalli saya, pembeli pertama, saya pindahkan ke kawan, dia namanya muwalla. Saya muwalli, dia muwalla. Nah, sementara barang yang dibeli itu namanya muwalla alaih. Nah, akad seperti itu namanya tauliyah. Jadi setiap akad itu harus kita mengetahui rukunnya dan siapa namanya. Jual beli, rukunnya adalah bai', mustari, mabi', saman, sigot. Nah, gadai, rahin, murtahin, marhun, marhun bih. Nama akadnya rahan. Hiwala, muhil, muhtar, muhal alaih, muhil, muhtar, muhal alaih. Hiwala nama akad. Salam, muslim, muslim ilaih, muslim bih, salam nama akad. Rasulma nama harganya. Nah, itu kunci dalam bab muamalah. Harus diletakkan di luar kepala. Nah, di sini muwalli. Walau hutta an muwalli, jikalau dikurangi dari si muwalli, baca dengan kasrah lam. Apa yang dikurangi? Ba'das zaman, akan sebagian harga. Ba'dat tauliyati, kapan pengurangan tersebut? Setelah terjadinya tauliyah. In hatta, niscaya berkurang ia harga, otomatis niscaya berkurang ia harga dari si mualla dengan fathahnya lam. Kenapa otomatis begitu? Lianna khassata tauliyah, karena sesungguhnya keistimewaan akad tauliyah itu tanzilu ala samanil awal. Tanzilu ala samanil awal, menempatkan atas harga pertama. Walau hutta jami'uhu, jikalau dihapuskan akan seluruhnya harga, in hatta, niscaya terhapus ya harga, an muwalla aidan, dari si muwalla juga. Walau kana hattu qabla tauliyati, jikalau adalah penghapusan harga, pengurangan harga itu sebelum tauliyah, lil ba'di, bagi sebagian harga, niscaya lam tasihat tauliyatu illa bil baqi, tidak salah tauliyah kecuali dengan harga yang masih sisa, dengan harga yang sisa. Aulil kulli,
atau bagi seluruh harga, lam tasihat tauliyatu aslan, saya tidak salah tauliyah sama sekali. Walau kana samanu ardan, jikalau adalah harganya itu adalah barang, jikalau adalah harganya itu barang bukan mata uang, saya tidak salah tauliyah kecuali idza kana idzan taqalal ardu ila man yatawallal aqda, kecuali apabila telah berpindah barang kepada seseorang yang mentauliah ia akan akad. Nah, jadi ketika pembeli pertama mendapatkan potongan harga setelah terjadi tauliyah antara pembeli kepada kawannya, maka potongan yang sama akan berlaku pada harga dari mualla kepada muwalli. Nah, kalau dihapuskan semua harga, kata penjual, ini enggak jadi saya jual, saya gratisin. Nah, bawalah, enggak usah bayar. Maka ketika kita sudah pindahkan akad ke kawan, maka kita enggak boleh minta uang ke dia. Nah, itulah keistimewaan akad tauliyah. Jadi betul-betul mengembalikan barang dengan harga modal, membeli barang dengan harga modal persis tanpa ada pengurangan dan penambahan. Tapi kalau pengurangan harga itu sebelum terjadinya tauliyah, maka tidak sah tauliyah kecuali bagi harga sisa. Dan bilang ke kawan, barang ini kemarin tahu antum harganya berapa? Tahu. Kemarin kan kamu beli 70 kilo beras. Alhamdulillah saya dapat pengurangan dari dia, jadinya 65 kilo beras. Jadi saya tauliyah ke antum, maka berlakulah 65. Tapi kalau dikatakan tauliyahnya 70, batal tauliyahnya. Itu bukan tauliyah namanya. Tauliyah itu pembeli tidak dapat untung sama sekali. Kapan kita bisa lakukan tauliyah ini? Mungkin ketika kita menemani kawan membeli sesuatu di sebuah toko yang kalau kita yang beli harganya murah. Kalau kawan itu yang beli, kan harganya mahal. Kalau kita nemanin dia membeli, harganya sedikit murah. Ini dalam dunia kehidupan. Kita beli ke kawan itu siapa? Sama tukang toko. Untuk saya sendiri, untuk kamu sendiri harga sekian. Nah, untuk kawan saya ini bisa kurang dikit. Kalau kita nggak datang, harganya normal. Nah, sekarang supaya nggak bohong sama si tukang kedai, itu siapa ini untuk saya? Nanti selesai mobil nanti baru tahu dia. Wallahi itu kahadzal aqda. Mana uangnya? Dapatlah dia harga gratis. Maaf, harga murah. Nah, itu salah satu fungsi daripada tauliyah. Kalau sekiranya harga dalam akad itu adalah benda, nah misalnya motor, misalnya apalagi, maka tidak sah tauliyah kecuali kalau motor itu sudah pindah ke tangan kawan itu. Paham? Bisa beli kitab antum yang harga kacamata ini kan ardun nih, bisa dicari mislinya. Hah?
bisa dicari misli? Nggak bisa cari misli. Ini ardun. Jadi saya beli kitab Ihsan dengan kacamata. Saya ambil kitabnya, pindah kacamata ke Ihsan. Baru bisa tauliyah. Saya tauliyah ke Safir kalau kacamata ini sudah berhasil dia beli di tangan dia. Bisa dipahami? Ihsan beli kitab, ini harganya. Ini satu-satunya di dunia, karena tidak ada mislinya. Mungkin ada yang lain mirip ini, tapi kimahnya berbeda. Selesai. Hakikat tauliyah apa? Membeli barang dengan harga persis. Sekarang saya tauliyah sama Safir, walaituka hadzal aqda, saya serahkan kepada kamu akad ini. Jadi dia harus bayar ke saya mana? Kacamata ini. Maka supaya tauliyah pakai jual beli sama arti, Safir harus berusaha bagaimana dia dapat kacamata dari saya. Apakah dia beli, apakah dia hibah, apakah hadiah. Nah, ketika kacamata ini sampai di Safir, nah baru boleh transaksi tauliyah. Walaitu hadzal aqda, aku serahkan kepada kamu ini akad. Maka kita pindah ke Safir. Kacamata yang saya serahkan ke Ihsan kemarin sudah di tangan Safir dan serahkan ke saya kembali. Nah, kenapa? Karena harganya harus sama. Nah, kalau barang-barang kan nggak bisa sama kecuali barang itu sendiri. Tapi kalau uang kan bisa disamakan. Kalau beras kan bisa disamakan. Nah, apalagi motor itu susah mencari samanya. Mungkin mereknya sama, tahun pengeluarannya sama, sekelnya sama, pemakainya sama, tapi belum tentu sama. Harganya sama juga, tapi belum tentu barang itu sama. Yang ini businya masalah, ini remnya masalah, yang ini bannya bermasalah. Maka kalau tadi harganya motor, Safir harus beli motor itu ke Ihsan. Sudah menjadi hak dia, baru boleh tauliyah. Idzan taqalal ardu, apabila telah berpindah ardu kacamata ila man yatawallal aqda, ke orang yang akan menggantikan akad. Titik. Nah, itu disebut tauliyah. Habis itu masalah. Wal israku fi ba'dihil mustari kat tauliyati fi kullihi minal ahkamis sabiqah in bayyana al-ba'da. Bermula isra, mengikut sertakan orang lain, fi ba'dihi, pada sebahagiannya mabi', artinya oleh si pembeli, mengikut sertakan oleh si pembeli pada sebahagian mabi', itu sama dengan tauliyah pada seluruhnya mabi', fil ahkamis sabiqah, pada hukum-hukum yang telah terdahulu, in bayyana, jika menjelaskan ia pembeli akan sebahagian tersebut. Kaqaulihi, seperti perkataannya pembeli, asyraktuka fihi bin nisfi, aku ikutkan kamu padanya mabit dengan setengah. Fayalzamuhu, maka wajib akannya musyarak
Nanti dilihat istilahnya apa. Maka wajib akannya orang yang diikut sertakan oleh setengah dari semisil sama. Fa in qala, jikalau berkata ia si pembeli, asyraktuka fin nisfi, aku ikut sertakan kamu pada setengahnya, niscaya kana lahu rubu', ada baginya orang yang diikut sertakan itu seperempat. Menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat dan bertaraddah, dan dianya pendapat mabniun, didasari kepada ar-rajihi fi qauli, atas yang kuat pada perkataannya musannaf. Nah, berdasarkan kepada yang rajih pada perkataannya musannaf. Itu namanya isyraq. Nah, di sini bahasanya agak janggal sedikit. Orang yang mengikut sertakan itu namanya musyrik. Musyrik. Itulah musyrik bahasa fikih. Beda sama musyrik dalam bab tauhid. Kalau orang musyrik dalam ilmu tauhid masuk neraka. Kalau orang musyrik dalam ilmu fikih tidak masuk neraka. Itu kata fikih. Nah, ternyata ya orang musyrik ulama fikih itu nggak masuk neraka. Sesat ulama fikihnya, pasti orang bilang begitu. Sementara musyrik yang kita maksudkan di sini adalah orang yang mengikut sertakan orang lain pada barang dibeli. Nah, contoh, saya sudah beli sebidang tanah ukuran 20 kali 20 kali 10, 20 kali 10. Itu cukup untuk buat 2 toko. Nah, saya bilang sama Ihsan, asyraktuka fihi binisfi. Hukumnya sama yang tadi, syaratnya sama. Apa syaratnya? Ihsan harus tahu tanah ini saya beli harganya sekian. Itu syaratnya. Orang yang dianggap, orang yang diikut sertakan mustarak lah, mustarak musyrak, musyrik sama musyrak. Nah, orang yang diajak bekerja sama itu harus tahu berapa harga pembelian. Sehingga ketika saya katakan asyraktuka fihi binisfi, aku ikutkan kamu dalam barang ini, nah, dengan harga setengah, dengan setengahnya, maka jadilah barang itu mustarak, barang milik bersama. Dan ihsan wajib membayarkan setengah dari saman, setengah dari saman. Samannya harus misli. Nah, kalau terjadi, kalau nanti harganya itu bukan misli, maka jadi tidak sah. Atau disyaratkan ihsan harus berusaha memiliki setengah daripada barang. Misal, saya beli tanah itu dengan sebuah mobil. Tanah saya dapatkan, mobil saya serahkan sama penjual. Supaya bisa telah terjadi transaksi israf, maka ihsan berusaha memiliki separuh dari mobil tadi. Dia memiliki separuh mobil itu. Mungkin dia datangi si penjual tanah, bagaimana kalau kita kongsi sama mobil ini? Kita kongsi, jadi berapa harga pasarannya? Oh, ternyata harga pasarannya 600 juta, maka ihsan membayar 300 juta. Baru saya boleh melakukan akad israf.
asraftuka fi hadza fi nisfi, ikutkan kamu dalam tanah ini setengah, maka dia wajib menyerahkan separuh dari saman, yaitu separuh mobil, dan itu sudah menjadi milik dia. Tapi kalau nilai penjualannya itu bukan arb, tapi barang misli, itu beras misalnya, uang misalnya, emas, dirham, maka ihsan cukup membayar setengah dari saman. Karena untuk cari emas itu pasti sama, karena dia barang misli. Pokoknya hukum israf itu sama persis dengan hukum tauliyah. Tauliyah berlaku 100%, israf hanya berlaku pada sebahagiannya saja. Tapi kalau ucapannya adalah asraftuka fi nisfi, aku ikutkan kamu pada setengahnya, berarti setengah khusus milik si pembeli pertama, setengah kedua baru menjadi barang konsian. Berarti hak musraf hanya seperempat. Tadi syaratnya in bayanal ba'dha, jika pembeli menjelaskan sebahagian tersebut, berapa sebahagian yang menjadi hak kawan yang diajak bekerja sama. Contoh pertama, asraftuka fi binisfi, berarti bagiannya setengah-setengah. Contoh kedua, asraftuka fi nisfi, berarti bagian yang dikasih ke kawan barunya adalah seperempat. Bagaimana kalau dia tidak menyebutkannya? Kalau atlaqal israka, maka jikalau menyampaikan secara umum ia pembeli akan israf, mengikut sertakan orang lain, sahal aqdun, salah akad. Apa kata dia? Asraftuka bihi, aku ikutkan kamu dalam barang ini. Asraftuka fihi, aku ikutkan kamu pada barang ini, tanpa menyebutkan berapa bagiannya, apakah binisfi, birubu'i, bisumuni, enggak ada kejelasan. Itu mana atlaqa, maka salah akan israf. Wa kana mustara munasafatan. Oh, berarti baris yang tadi mustara juga itu. Tiba di mustara. Dan adalah mustara barang yang dibeli, munasafatan itu dibagi dua. Adalah mustara barang dibeli itu dibagi dua. Jadi misalnya pindah istilah dari mabit barang dijual kepada mustara barang dibeli, karena hukum tidak lagi masalah antara pembeli dan penjual, tapi hukum sudah berpindah antara pembeli dan orang setelahnya. Jadilah barangnya mustara. Wakilah menurut pendapat yang kedua, la yasihu, tidak sah ya israf kalau mutlak. Kenapa enggak sah? Lil jahli bi qadril mabit wa thamani. Nah, kembali lagi mabit. Karena tidak tahu dengan kadar mabit dan harganya. Sudah dua selesai, yaitu tauliyah dan israf. Kemudian murabahah, wa yasihu bai'ul murabahah. Ini jual belinya Rasulullah. Ketika Nabi berdagang, beliau pakai metode murabahah. Wa yasihu bai'ul murabahah, sah hukumnya jual beli murabahah. Bagaimana caranya? Bi ayyastariyahu bi mi'atin,
dengan bahwa membeli ia seseorang akannya barang dengan harga 100. Summa yaqulu, kemudian berkata ia seseorang bagi orang yang tahu dengan demikian harga, bi'tuka bimastaraitu, aku jual kepadamu dengan senilai yang aku beli. Artinya bimislihi, dengan semisilnya. Wa ribihi dirhamin li kulli asyrati, dan dengan laba 1 dirham bagi setiap 10 dirham, atau fi kulli asyrah, pada setiap 10 dirham. Nah, kita beli satu ekor kambing dengan harga 2 juta rupiah, dan kawan kita tahu bahasanya kambing ini kita beli 2 juta rupiah. Kemudian kita bilang sama kawan tersebut, saya jual kepadamu kambing ini dengan harga yang aku beli dan dengan laba 1.000 rupiah pada setiap 10.000. Nah, dengan laba 1.000 pada setiap 10.000. Berapa labanya? 100? 1.000? 10.000 dapat 1.000. 100.000 dapat 10.000. 1 juta dapat 100.000. 2 juta dapat 200.000. Berarti dia harus bayar ke kita 2.200.000. Nah, itu namanya jual beli murabahah. Saya jual kepadamu kambing ini dengan harga seperti yang saya beli, tapi kamu kasih untung saya 1.000 dari setiap 10.000, atau 5.000 pada setiap 100.000. Bisa juga dia katakan 1 juta pada setiap 1.000. Boleh mau? Tergantung orangnya. Saya minta untung setiap 10.000 1 juta rupiah. Harus dia bayar adalah 202 juta. Nah, 2 juta modal, 200 untung. Begitu. Itu namanya murabahah. Itu apa kalimatnya? Dah yazdah wa ribhi dah yazdah. Nah, atau kepada ribhi dirhamin likulli asyraf. Berarti ulang amalnya adalah
contoh akad murabahah adalah bi'tuka bimastaraitu warbihi dah yazda. Itu akadnya. Bi'tuka bimastaraitu warbihi dah yazda. Fassarahu ar-Rafi'i, menafsirkan akadnya dah yazda oleh Imam Rafi'i bima qablahu, dengan kalimat sebelumnya. Jadi ribihi dirhamin likulli asrah itulah penafsiran ribihi dah yazda. Faka'annahu qala, maka seolah-olah berkata ia pembeli, bi'tuka bimi'atin wa asyaratin, aku jual kepadamu dengan nilai 100 dan 10. Wa yaqbaluhul mukhatabu, lalu mengkabul akannya oleh mukhatab, orang yang diajak bicara. Mengkabul akannya oleh orang yang diajak bicara. Itu namanya jual beli murabahah. Yang keempat, muhatah. Wa yasihu bainal muhatah, sah hukumnya jual beli muhatah. Contohnya, bi'tuka laka bimastaraitu, aku jual bagimu dengan senilai yang aku beli. Wa hutta dah yazda, wa hatti dah yazda. Hatti masdar atau kepada ma, dan dengan menghapuskan ini, dan menghapuskan dah yazda. Dah yazda itu maknanya dirhamin likulli asyrah, menghapuskan 1 dirham bagi setiap 10. Dihapuskan 1 dirham pada setiap 10. Payak balu, lalu mengkabul ia si mukhatab, orang yang diajak bicara. Wa yuhattu min kulli ahada asyara wahidun, maka dihapuskan dari setiap 11 akan 1. Dihapuskan dari setiap 11 akan 1. Sebagaimana sesungguhnya laba pada murabahah itu 1 dari setiap 11. Jadi muhatah itu sama dengan murabahah. Kalau murabahah menaikkan, kalau muhatah menurunkan. Maka musannaf matan hanya menyebut murabahah saja, karena muhatah ada di dalamnya. Nah, ketika kita katakan saya jual kepadamu barang ini senilai dengan yang saya beli, tambah keuntungan 1 dari setiap 10, maka yang harganya tadi 10 harus dibayar menjadi, yang tadi harganya 100 harus dibayar menjadi 110. Tapi kalau muhatah, saya jual kepadamu dengan senilai yang saya beli dan dihapuskan 1 dirham pada setiap 10 dirham, berarti harganya diturunkan dari 100 menjadi 90. Mungkin karena kecewa dengan barang, karena gak suka, mungkin juga karena sudah dipakai 3 hari, sehingga diturunin harganya. Kawan itu pun nggak mau beli kalau harganya turunin.
karena barang dianggap second. Pada secondnya baru 1 hari, harganya sudah sama dengan second setahun. Nah, terutama handphone. Kalau motor second sehari mungkin kurang 100 ribu. Titik. Sudah. Nggak kebayang semuanya. Tauliyah, israf, murabahah, muhaqaq. Wakilah, pendapat yang kedua, yuhattu min kulli asratin wahidun, dihapuskan dari setiap 10 100, sebagaimana ditambah pada murabahah atas setiap 10 100. Ini pendapat yang lemah ini yang kita pahami barusan. Kalau pendapat yang awal itu 11 dikurangi 1. Kalau setiap 11 kurangi 1, barangnya 100. 11 kali 9 99. Berarti 99 kurangi 9 jadi 90. Yang satunya dikurangi 3 jadi sisa 1 jadi bukan 90 jadinya 90, masih sisa 1 yang belum dikurangi. Tapi kalau hitungannya 10 dikurangi 1, ini hitungan yang mudah. Nah, kita ambil kila saja yang mudah dibagi. Nah, kila dihapuskan dari setiap 10 1. Berarti 100 kurang 10. Sebagaimana ditambah pada murabahah di atas setiap 10 100. Di atas setiap 10 akan 1. Fa in kana fa idza kana istara bi mi'ah wa asra, fa idza kana istara, maka musannaf sengaja mencari harganya yang pas untuk dibagi. Apabila ada ia pembeli, itu istara, membeli ia pembeli dengan harga mi'atin wa asratin, dengan harga 110. Fal mahtud minhu, maka yang dihapuskan darinya 110 berdasarkan pendapat pertama adalah 10. Nah, 110 dihapuskan 10. Sementara menurut pendapat yang kedua dihapuskan 11. Harga 110. Menurut pendapat pertama setiap 11 1. 110 itu berapa 11 ya? 10. Nah, setiap 11 dikurangi 1, maka sisa harga 100. Tapi ikut pendapat yang kedua setiap 10 100 1. Nah, 110 itu berapa 10-nya? 11 dikurangi 1 setiap 10. Berarti berapa pengurangan? 11. Jadi bayarnya 99. Ya. Sebab 101. 100. Menurut pendapat kedua, pengurangannya 11. 110 kurang 11
Menurut pendapat pertama, pengurangannya 10, nanti bayar 100. Nah, titik. Wa idza qala, apabila berkata ia seseorang, bi'tu bimastaraitu, aku jual dengan nilai yang aku beli, niscaya tidak masuk ke dalamnya kata-kata mastaraitu oleh selain saman. Wa huwa mastaqarra alaihi al-aqdu inda luzumi, dan dianya saman adalah sesuatu yang tetap di atasnya seseorang, yang menetapkan di atasnya seseorang oleh akad ketika lazimnya akad. Wa zalika sadiqun bima fi hattun, dan demikian terbenar dengan sesuatu yang di dalamnya ada penghapusan, pengurangan. Amma aqada bil aqdu, dari sesuatu yang akad dengannya sesuatu oleh akad, atau yang terjadi dengannya sesuatu oleh akad, atau bihi ziyadatun alaih, padanya itu ada penambahan di atasnya sesuatu yang disebutkan dalam akad pada zaman khiyar majlis atau khiyar syarat. Ketika saya katakan saya jual sama antum barang ini dengan nilai yang saya beli, maka tidak masuk ke dalamnya pengukirnya, hanya harganya saja. Nah, saya sebagai penjual itu tidak boleh menambahkan. Kalau harganya di 90.000, saya bilang kamu bayar 100.000. Kenapa? Karena harganya 90, tapi ongkirnya 10.000. Ongkir nggak boleh dihitung. Karena kata-kata bimastar itu yang boleh masuk hanya saman saja. Selain saman nggak boleh masuk dalam kata mastar itu. Nah, untuk memastikan saman, apa itu saman? Saman adalah sesuatu yang menjadi kewajiban pembeli ketika akad sudah paten, bukan ketika akad dimulai, tapi ketika paten, artinya pembayaran terakhir di dalam sebuah akad, itu namanya saman. Misal saya beli barang ini harga 90.000, tapi ketika saya mau qobat, sebelum saya qobat barang ini cacat di tangan pembeli, penjual. Kemudian saya qobat, saya bilang barang cacat. Kembali kepada hukum yang sudah kita bahas, kalau barang cacat saya punya hak untuk iya. Nah, kalau saya lanjutkan jual beli, saya berhak menerima arsuh, kekurangan nilai. Berarti yang tadi harganya 90.000 sekarang dipotong menjadi 80.000. Mana yang sama? 80, bukan 90. Nah, begitu juga ada penambahan harga. Karena di zaman khiyar syarat, di zaman khiyar syarat, barang yang dibeli ini itu mengalami peningkatan. Misal kambing bertambah gemuknya, atau budak itu mendapatkan keahlian dalam masa khiyar syarat 3 hari, maka penjual dia berhak untuk menggagalkan jual beli. Tapi pembeli ngotot mau beli, maka mereka damai untuk menaikkan harga
Dadinya tadi 150 juta, sekarang menjadi 155 juta. Maka itulah yang namanya saman. Jadi yang dikatakan saman adalah mastaqarra alaihi al-'abdu inda luzumi, sesuatu yang sudah wajib dibayar terhadap si pembeli ketika akad sudah dipatenkan. Kalau ada pengurangan, berarti hasil pengurangan. Kalau ada penambahan, berarti hasil penambahan. Itu sama. Maka kita melakukan jual beli murabahah kan namanya, atau muhattah kan namanya, maka kata-kata bimastara itu hanya terperuntuk kepada nilai barang saja, tidak termasuk biaya penanganan, ongkir kirim, biaya pengurusan, dan lain-lain sebagainya. Tapi walau qala bima qama aliyya, bi'tuka atau kepada bimastara itu ulang amil, wa idza qala bi'tu bima qama aliyya, jikalau berkata ya penjual, aku jual kepadamu dengan sesuatu yang telah berdiri di atas aku. Bima qama alayya, yang telah berdiri di atas aku, artinya dengan biaya yang sudah saya keluarkan. Dakhala ma'a thamanihi, maka masuk beserta harganya barang oleh ujratul kayyal, upah tukang takar, di samanil makil, kepada harga barang yang ditakar. Masuk juga upah dalal, orang yang menunjuk, di samanil mudada alaih, bagi harga barang yang diseru di atasnya, barang yang diseru di atasnya. Nah, barang-barang diseru artinya barang-barang diumumkan. Dalal itu tukang sorak, tukang tunjuk, agen, calo, itu semua dalal. Nah, kadang ada pasar-pasar tradisional itu ada namanya calo. Jadi ketika kita belanja, kita bingung mencari sesuatu, dia datang, Assalamualaikum, mana saya mau beli sesuatu. Nah, kita ditunjukin ke toko lain, mau beli itu, biasa tunjukin. Nah, saya wallahu alam, apakah orangnya jujur gak jujur? Ketika belanja hari itu di Bandung, atau pasar apa namanya, maklumlah pasarnya itu seperti kalau di sana namanya Tanah Abang, kalau di situ Bandung nama pasar itu, atau pasar lama, pasar usang, pasar lama, pasar baru. Nah, kita bingung masuk, datang dia seperti menawarkan sesuatu, dia tanya di mana, siapa, mencari apa, ditunjukin, biar saya tunjukin kedai. Nah, ketemu alhamdulillah. Tapi ketika kita cari tempat lain, ternyata harganya lebih murah, berarti harganya sudah naik. Nah, orang kedai itu tahu dia, ini akan ada jatah si fulan yang membawa pelanggan di sini. Nah, fulan itu namanya dalal. Kalau di mobil namanya agen. Kalau memang kan pandai aja dia cara cari uang. Kita bingung satu tempat, Bapak mau kemana? Mau ke situ. Ah, sebentar, tunggu di sini. Bisa carikan mobilnya. Nah, ketika kita dinaikkan di mobil, dia datang supir. 3 orang. Tahu lah supir itu 3 orang itu apa maksud? Nah, nanti kita akan ada peningkatan ongkos. Nah, karena lewat. Jadi
masuklah ke dalam saman upah dalal bagi saman munada alaih, barang yang diserukan kepadanya, ila anistara bihil mabiha, hingga bahwa membeli ia seseorang dengannya dalal akan mabih. Kama afsaha bihima, sebagaimana menyampaikan secara jelas dengan keduanya ujratul kayyal sama ujratul dalal oleh Imam Ibnu Rif'ah di dalam kitab Kifayah dan di dalam kitab Matlab. Juga masuk upah daripada Haris, tukang jaga. Juga masuk upah Qassar, tukang setrika, tukang lipat. Warrafa, rafa itu dengan mat, diambil kalimat rafa'tu sawba bil hamzi. Nah, aku rafa' akan kain dengan hamzi. Tukang tambak. Bil hamzah. Oh nah, rafa bil maddi dibaca dengan mad, rafa'i. Diambil kalimat rafa'tu sauba, aku tambal akan pakaian. Bil hamzati, hamzati ya, bil hamzi, bil hamzati. Nah, itu yang mudah dipaham. Bil hamzati, rafa itu dengan hamzah, rafa'i bil hamzati. Rubama kila bil waw, kadang-kadang dikatakan yang waw, bukan hamzah, tapi rafa yang waw. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kita antum Haris, Haris atau Haris, Haris, ta, sin, ada yang tak. Kitab lama ini Haris, kita perhatikan di sini tukang baca. Kalau sini Haris, tukang jaga. Nah, kalau barang-barang besar itu perlu dijaga malam-malam. Jadi ketika kita menjual sesuatu ke kawan, bi'tuka hadza bima qoma alayya, aku jual kepadamu barang ini dengan seluruh sesuatu yang menjadi kewajiban saya. Maka di samping harga barang itu ditambahkan harga tukang takarnya.
Nah, harga calo kemarin saya jual kepada kamu tanah ini dengan semua kewajiban yang saya bayar, maka wajiblah dia membayar harga tanah sama uang yang kita keluarkan untuk sosialisasi dengan ketua pemuda, dengan calo, dengan mama dan yang lain-lain. Nah, termasuk juga Haris, tukang jaga. Ternyata waktu membeli barang itu menurunkan 1 batalion misalnya, mengeluarkan alat berat pengamanan dari Bansos ke Bansos, dari presiden itu Banser. Nah, kemudian kostor, tukang gosoknya, tukang tambalnya, tukang tambal. Tiga sobbar, tukang warnai, tukang celup. Kulun minal arba'ah dan mabit. Masing-masing dari 4 tadi itu keuntungannya ke mabit. Yang menjaga itu kembali ke mabit. Tukang gosok, tukang tambal, tukang mewarnai itu kembali ke mabit. Begitu dia masuk kimah sebelilah, harga atau nilai celupan baginya. Nah, bukan tukang celupnya saja, tapi bahan yang dikeluarkan, nilai celupan baginya juga masuk. Misalnya dia jual membeli kain second. Nah, setelah kain second dibeli, kemudian diwarubah warnanya. Setelah dirubah warnanya, kemudian dicuci, kemudian digosok. Ada jahitan yang lepas, diulang jahitnya, kemudian di packing, masuk plastik, kasih merek. Itu semua biaya yang dikeluarkan itu masuk dihitung dalam kategori ma qama alayhi. Dan seluruh pembiayaan yang ditujukan untuk istirbah, meningkatkan keuntungan. Seluruh pembiayaan yang muradah ditujukan lil istirbah, untuk meningkatkan keuntungan. Istirbah artinya talabir ribhi bihi, mencari keuntungan padanya barang, seperti ujratul hammal, upah tukang panggul, wal makan, upah atau sewa tempat, wal khattan, upah tukang khitan. Mungkin harga budak lebih mahal kalau sudah dikhitan, maka tukang khitan, upah tukang khitan masuk dalamnya. Wa tatyinid dar, memplester rumah. Tatyin artinya menanahi rumah. Rumah itu dibalur dengan tanah liat, itu namanya tatyin. Nah, kalau kita memplester, wala yadkhulu ma yufsadu bi istibqa'il milk, ma yufsadu bi istibqa'ul milk dunal istirbah. Tidak masuk sesuatu yang dijadikan tujuan dengannya untuk mengekalkan barang. Tidak masuk sesuatu yang dijadikan tujuan dengannya untuk mengekalkan barang, bukan untuk menaikkan keuntungan. Contoh nafaqatul abdi, makannya budak. Wa kiswatihi, pakaiannya budak. Wa alaqid dabbati, umpannya hewan ternak. Wa yaqamu zalika, jatuh hal demikian, pengeluaran makan, pengeluaran pakaian, fi muqabalatil fawaid, sebagai imbalan dari faedah-faedah al-mustafah
yang diambil minal mabi'i, dari mabi'. Jadi kita beli budak 1 bulan bersama kita, lalu kita jual ke kawan. Kita katakan, saya jual budak ini ke kamu dengan seluruh pembiayaan yang sudah saya keluarkan untuk budak ini. Dengan bahasa seperti itu, maka masuklah harga uang yang kita keluarkan kemarin untuk teman yang nemanin kita di dalam perjalanan beli budak. Termasuklah harga sewa mobil yang kita sewa untuk membawa budak itu pulang. Termasuklah harga pakaian, pakaian nggak masuk. Termasuk juga biaya les menjahit yang kita keluarkan supaya budak ini harganya naik. Tapi selama sebulan budak itu kan makan. Nah, biaya makannya nggak masuk. Ketika kita beli kemarin kan kita kasih dia pakaian. Karena dalam jual beli budak sebagaimana dibahas kemarin, pakaiannya nggak masuk. Wajib pakaian itu disediakan oleh pembeli. Nah itu nggak boleh dihitung. Biaya makan, biaya pakaian, kalau dia sakit lalu obat, itu nggak masuk dihitung. Nah, biaya-biaya seperti itu kita sudah mengambil manfaat dari budak itu. Itulah imbalannya. Kan sama sebulan budak itu sama kita, kan kita suruh dia khidmat, kita suruh dia bekerja, kita suruh dia melakukan perbuatan-perbuatan, membantu pekerjaan-pekerjaan. Itulah imbalan yang kita dapat, yang kita bayar dengan makan budak tersebut. Jangan pula biaya makannya kita hitungkan kepada biaya yang kita keluarkan. Itu nggak boleh. Nah, kata masalah iya. Begitu juga hewan ternak. Nah, kita kasih dia makan, kita ambil susunya. Kita kasih dia makan, kita naiki dia sebagai kendaraan. Al-alafuz zaidu alal mu'tad litasmin yadkhul. Makan yang melebihi atas kebiasaan dalam untuk tujuan mempergemuk itu masuk ya. Nah, makanan yang lebih daripada kadar biasa tujuannya supaya gemuk itu masuk. Karena itu pengeluaran dalam rangka istirba, meningkatkan keuntungan. Jadi selama kita sapi ini kita belikan vitamin. Nah, kita belikan dia jamu atau dikasih dia makanan khusus, maka biaya itu boleh dimasukkan kepada tambahan daripada harga tersebut. Itu. Walau qassara bi nafsihi, jikalau menggosok ya seseorang dengan sendirinya. Ternyata dia beli baju second, dia gosok sendiri, enggak perlu pembantu, enggak perlu karyawan. Aukala, dia takar sendiri. Dia beli beras 1 karung, kemudian dimasukkan di packing per 5 kilo, dia yang melakukan sendiri. Auhamala, dia yang bawa sendiri. Dia tidak perlu kepada tenaga tukang panggul di pasar, dia panggul sendiri, dia bawa yang motor sendiri. Watayyana, dia plaster sendiri. Au tatawwa bi safsun, atau membantu sukarela dengan yang perbuatan-perbuatan tadi oleh orang lain, dibantu oleh anaknya, dibantu oleh istrinya. Lam tadkhul hujratuhu ma'as saman, tidak boleh memasukkan upah-upah tersebut ke dalam harga. Di dalam kata-kata bima koma aliyah, kalau akadnya tadi bi'tuka bima koma aliyah, kenapa tidak boleh masuk upah standar dari mencuci, dari memikul, daripada menggosok? Li'anna amalahu wa ma tatawwa bi ghairu lam yakum alaihi,
karena perbuatannya seseorang, karena pekerjaannya seseorang, dan apa saja yang melakukan sukarela dengannya oleh orang lainnya, itu tidak berdiri menjadi tanggung jawabnya seseorang. Wa innama qama alima badalah, hanya saja yang menjadi tanggung jawab di atasnya adalah ma bazal, sesuatu yang telah diserahkan akannya. Wa tariquhu, caranya adalah bagaimana cara menjual barang-barang ini, dihitung dengan upah misil kerjanya sendiri, dihitung dengan upah orang yang membantunya. Bagaimana cara akadnya? Wa tariquhu ayakula, cara akadnya adalah bahwa dia berkata wa amiltu fihi ma ujratuhu kadza. Nah, jadi bi'tuka bima qoma alayya wa bi ma amiltu bihi ma ujratu kadza. Aku jual kepadamu dengan seluruh biaya yang sudah saya keluarkan dan dengan sesuatu yang sudah saya lakukan padanya yang total upahnya sekian. Jadi ditambahkan, saya jual kepadamu barang ini dengan semua biaya yang sudah saya keluarkan dan dengan apa saja yang sudah saya kerjakan sendiri pada barang itu yang total upahnya sekian. Baru dikatakan saya terima. Atau perkataannya begini, amaluhu li mutatawwi, atau dengan pekerjaan atau ma amilahu li mutatawwi, bukan amaluhu tapi amilahu, atau kepada amil bihi. Berarti ulang amil, bi'tuka bima qoma alayya wa bima amilahu li mutatawwi. Saya jual kepadamu dengan semua biaya yang sudah saya keluarkan dan dengan sesuatu yang mengerjakan akannya bagiku oleh orang sukarela yang total upahnya sekian. Begitu jujur dalam akad. Nah, kalau dia yang bekerja bilang ma'amiltu bi. Kalau orang lain yang bantu dia katakan amilahu li mutatawwi. Nah, maka masuklah upah standar semua yang dia kerjakan dan semua yang orang kerjakan kepada untuknya secara sukarela. Tapi kalau orang lain bekerja untuknya dan upah, maka tidak perlu mengatakan demikian. Cukup dengan bima qoma alayya, karena dia sudah mengeluarkan upah tersebut. Nah, wal ya'lama al-mutabayyani samanahu, dan hendaklah mengetahui oleh kedua-duanya, dua orang yang berjual beli, samanahu akan harganya, artinya mabih, fi surati pada bentuk kejadian akad,
bi'tu bimastaraitu, aku jual kepadamu dengan senilai yang aku beli. Maka untuk sahnya jual beli dengan akad seperti ini, penjual dan pembeli harus tahu kedua-duanya berapa barang itu dibeli kemarin. Bisa saja penjual tidak tahu, karena yang membeli barang itu kemarin bukan dia, tapi wakilnya. Au ma qama bihi, hendaklah tahu keduanya, penjual dan pembeli, berapa nilai yang menjadi kewajiban dengannya. Ma qama bihi, sesuatu yang bertanggung jawab ia pembeli dengannya. Si pembeli tahu, si penjual tahu. Di surati, pada bentuk akad, bi'tu bima qama alaihi, aku jual kepadamu dengan apa saja yang telah berdiri di atas hati. Artinya dari seluruh pengeluaran yang sudah saya keluarkan, saya jual kepadamu dan harga semuanya itu. Maka kawan yang membeli barang itu dari kita, kita yang menjual barang itu ke kawan, menggunakan akad seperti itu, kedua-duanya harus tahu rinciannya atau totalnya. Harganya sekian, ongkirnya sekian, penjagaannya sekian, packingnya sekian, tukang bawahnya sekian, totalnya sekian. Kalau nggak tahu, jual belinya batal. Lau jahilahu ahaduhuma, jikalau tidak mengetahui akannya mastara itu, mastarobi atau maqamabi, oleh salah satu kedua-duanya, niscaya batallah jual beli menurut pendapat sahih. Wasani yasihu, menurut pendapat yang kedua, itu sah ya jual beli. Kenapa sah? Lisuhuli ma'rifatihi, karena mudah untuk mengenalnya, karena mudah untuk mengenalnya. Apalagi kalau akadnya hanya bi'tuka bimastarid, saya jual kepadamu dan nilai yang aku beli. Tinggal lihatin barangnya, lihatin notanya. Nah, berarti kita tahu oh segini harganya, tinggal dibayar, jadi jual belinya sah. Ini menurut pendapat yang kedua. Wa fi istiratiha fil majlis wajhani, dalam mensyaratkannya tahu, di dalam mensyaratkannya tahu di dalam majlis itu dua pendapat. Itu dua pendapat. Apakah tahunya itu setelah bubar jual beli atau semasih dalam majelis jual beli? Apakah harus tahu dalam majelis atau boleh tahu setelah bubar majelis? Ada ulama mengatakan harus tahu dalam majelis. Ini kalau kita ambil pendapat kedua. Walau kila fi suratis saniyah, kalau dikatakan pada surah nomor 2, waribuhu kadza, dan dengan keuntungan sekian, saya jual kepada kamu dengan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban saya dan tambah keuntungannya sekian. Ditambah kata-kata itu, bi'tuka bima qama alayya wa ribihi kadza, karena min suwaril murabahah, ada ia jual beli termasuk jual beli murabahah. Demikian menyebutkan akadnya oleh Musannaf juga pada yang pertama. Pertama juga begitu.
bi'tuka bimastaraitu wa ribihi kadza. Walaha suratus sadisah, baginya ada surah nomor 3, bentuk kejadian nomor 3. Dia adalah bi'tuka bi ra'sil mali mai mali mai li. Nah, bi'tuka bi ra'sil mali tasamali, aku jual kepadamu dengan ra'sil mal wa rabihi kaza, dan dengan keuntungan sekian. Wa huwa, dan dianya kalimat itu sama dengan kata-kata bimastaraitu, bi'tuka bimastaraitu wa rabihi kaza. Wakila bi'tuka bi ra'sil mal itu sama dengan bima qama alayya. Nah, bi'tuka bi ra'sil mal, saya jual kepadamu dengan ra'sil mal. Menurut satu pendapat, bi ra'sil mal itu sama dengan bimastaraitu, hanya sama saja masuk. Menurut pendapat yang kedua, itu bukan ra'sul mal, tapi masuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk itu. Wallahu a'lam. Soal? Masalah yang kemarin enggak timbangan nimbang. Berarti nimbang itu berapa enggak? Pertama, dia nimbang itu misalnya berarti enggak sulit pembeli ya. Maksud itu beli penjual itu melihatkan timbangan pada menjual itu atau enggak. Yang kedua, kalau misalnya dia menjual yang timbangan untuk jual itu dia sebutkan di barangnya kira-kira berapa kilo, kira-kira sekitar kurang lebih itu gimana sih? Apakah boleh ini kita seperti itu atau gimana? Nah, yang pada intinya khobar yang sah itu diketahui timbangannya, takarannya, hitungannya ketika akad. Ketika khobar. Apakah yang melakukan itu penjual atau pembeli itu sama saja? Yang penting tahu. Nah, yang kedua, kalau pakai bahasa kira-kira itu belum sama. Nah, karena dalam akad itu harus pasti. Saya jual beras ini harga sekian, kira-kira 5 liter. Nggak boleh. Sebeli beras kamu kira-kira 5 liter, harga sekian, juga nggak boleh. Jual beli itu nggak boleh menggunakan bahasa kira-kira. Kalau ditambah saya beli karung ini isinya kira-kira 1 kilo. Nah, itu boleh. Kita membelinya per karung. Tapi ada kira-kira Saya beli barang ini 1 bungkus, 1 karung, kira-kira isinya nggak apa-apa. Menyebutkan kira-kira itu tidak mengganggu akad, karena sudah tertuju kepada karungnya atau bungkus. begitu. Ya. Kan sekarang zaman digital, kalau misalnya kita rekam saat nimbang ini, kalau kita lihat videonya itu penjual boleh seperti itu. Dari dulu agama tidak boleh menerima kesaksian rekaman. Agama tidak menerima bukti rekaman. Agama tidak menerima bukti foto. Kalaulah agama dulu membolehkan, maka rusaklah aturan agama hari ini, karena bisa saja video dibuat. Nah, yang ceramah itu bukan dia, tapi dipakai gambar dia. Nah, bisa. Antum sedang ceramah direkam, saya terekam, kemudian diganti materinya dengan yang lain. Itu salah satu mukjizat
atau nubuat kebenaran Islam ketika agama tidak membenarkan hal seperti itu. Jadi nggak sah. Nah, bisa saja dibuat video rekaman itu nggak asli, kayak AI. Ya. Kalau misalnya barang itu tidak sah, akan tidak sah, kan kembali kepada kuasa kan. Kalau misalnya kita ambil secara paksa barang itu, apakah dikategorikan mencuri atau gimana? Oh, ambil secara paksa, kita harus kembalikan uangnya. Jadi maksudnya nggak mau usah kita mau kembalikan barangnya karena nggak sah. Kita ambil seduit itu. Uang barangnya? Barangnya kita kasih ke dia. Nggak mencuri, karena orangnya ada kan? Ya. Orangnya tidur waktu itu atau bangun? Karena yang mencuri itu mengambil diam-diam. Kalau orangnya bangun waktu itu nggak mencuri, itu dianggap memaksa. Nah, hukumnya kepada seperti tarik, si gosip, perampas. Tapi kalau orang tidur waktu itu diam-diam kita ambil uang kita kembalikan barang dia ke dia, itu namanya mencuri. Tapi tidak masuk hukum mencuri. Ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah melakukan perkara yang benar menurut syariat. Sama dengan ngambil uang kawan yang ngutang ke kita yang dia ngingkarin. Nah, tapi dalam hukum zahir kalau ketangkap kita dipotong tangan. Tapi hukum batin tidak berdosa dia. Berarti kan diam-diam sah ya? Sah. Oh, secara zahirnya mungkin gitu. Secara zahirnya nanti kalau dibawa pengadilan bisa-bisa kita dihukum. Nah, jadi hukum zahir berlaku, hukum batin aman. Wallahu a'lam. Subhanallah.